Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng ya untuk update video terbaru dari aku. Halo guys, kembali lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan membahas apa itu kreatin dan fungsinya dan dosis pemakaiannya juga. Soalnya banyak nih teman-teman semua yang fitnessnya, aku butuh kreatin nih, aku butuh BCAA nih, aku butuh W nih, butuh suplemen-suplemen lainnya, ya kan? Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya kreatin, ya. Karena di luar sana itu banyak yang isu-isu tentang kalau kreatin itu bisa mempertebal otot, bisa untuk memperkuat otot, untuk menghasilkan otot yang lebih gede gitu. Jadi buat para teman-teman semua yang pengen tubuhnya berotot, bina raga gitu, kita harus konsumsi kreatin, bener nggak sih itu? Nah, sebelum itu mari kita ketahui dulu apa itu definisi kreatin, ya. Kreatin itu adalah zat atau senyawa organik yang terdapat pada tubuh kita, ya kan, yang digunakan untuk dalam siklus fosfokreatin dan nantinya akan menghasilkan ATP yang digunakan untuk olahraga kita sehari-hari, untuk kegiatan yang intensitas tinggi, untuk angkat beban khususnya, ya. Dan juga kreatin ini diproduksi alami kok oleh tubuh kita, oke. Dan kalau untuk makanan-makanan di luar sana yang banyak mengandung kreatin itu daging merah, daging sapi gitu contohnya. Dalam 100 gram daging sapi terdapat kreatin 2,5 gram kurang lebih. Lalu yang kedua teman-teman, yaitu dosis aman penggunaan kreatin, ya. Studi itu mengatakan bahwa dosis aman penggunaan kreatin itu sebesar 0,3 kali berat badan kita dalam gram tentunya. Jadi misal berat badan kita 60, jadi kita konsumsinya ya 18 gram sehari, ya. Tapi studi itu belum menjadi ketetapan bahwa kita harus konsumsi kreatin itu sebesar segitu gitu. Ini cuma studi, ya. Nah, untuk yang berikutnya, kalau kita mau kita konsumsi kreatin itu, kita harus konsumsi air putih yang banyak. Supaya apa? Supaya kreatin itu kan zat alami, juga kita konsumsi tambahan dari zat dari luar kan. Nah, jadi kalau ada zat kreatin itu nanti prosesnya juga masuk ke ginjal dan hati. Nah, oleh karena itu kita harus minum air putih yang banyak supaya ginjalnya itu tidak bekerja terlalu keras, ya kan. Dan juga fungsi air itu dapat mengikat nutrisi dan mineral, lalu dia digabung sama kreatin menuju ke otot kita. Jadi semakin banyak kita minum air putih, ya, kreatin itu mengikat air yang berisi mineral dan nutrisi ke dalam otot kita. Nah, misalnya kita makan kita makan dada ayam, kita makan buah-buahan, sayuran, banyak vitamin, banyak protein tentunya masuk ke otot kita. Lalu di otot kita ini akan bertumbuh. Nah, selanjutnya, bagaimana itu cara kerja kreatin? Suplementasi kreatin itu dapat meningkatkan kadar fosfokreatin dalam tubuh kita. Nah, fosfokreatin itu merupakan bentuk energi yang terdapat pada otot-otot kita. Selanjutnya akan digunakan untuk memproduksi sel molekul yang lebih berenergi lagi yang disebut ATP. Nah, ATP ini selanjutnya digunakan untuk kita untuk berolahraga, khususnya angkat beban yang tinggi dan olahraga intensitas yang tinggi. Lalu apa itu efek samping kreatin? Ada nggak sih guys efek sampingnya? Kalau menurut aku nih ya, efek samping kreatin itu tidak ada kalau kita menggunakan kreatin itu sesuai dengan batas normal. Jadi kalau misal kita konsumsi kreatin itu dianjurkannya sekian, lalu kita konsumsinya sekian, ya berarti nanti ada kerusakan ginjal, kerusakan hati gitu. Dan juga kreatin ini tidak boleh digunakan dalam jangka panjang, ya. Nanti ada fase-fasenya, kita bahas di berikutnya, oke? Nah, lalu jenis kreatin yang akan aku bahas kali ini yaitu kreatin monohidrat. Kreatin monohidrat itu seperti ini, bubuk warnanya putih, ya kan. Dan juga kalau dalam industri suplemen itu biasanya mereka mengapak dalam bentuk kapsul. Biasanya per kapsul itu per 5 gram, ya kan. Kenapa kok 5 gram? Ya nanti ada dibahas selanjutnya.
Dan juga ada satu lagi kreatin yang harganya mahal tapi lebih bagus, namanya Krealkalin. Ya kan, kita nggak bahas Krealkalin di sini, tapi saya kasih informasi dikit ya mengenai Krealkalin. Krealkalin itu adalah kreatin yang stabil, 100% stabil ya, agar dalam masa hidrolisisnya tidak mengeluarkan zat limbah yang dinamakan kreatinin. Loh, kenapa kok yang tidak menghasilkan zat limbah kreatinin itu lebih bagus, lebih mahal? Karena begini, orang yang punya sakit ginjal atau gagal ginjal biasanya dia cek di laboratorium kan. Nah, dia ngecek apa sih sebenarnya? Dia ngecek kadar kreatinin dalam urin kita. Karena semakin tinggi zat kreatinin dalam urin kita menandakan bahwa fungsi ginjal kita itu jelek atau tidak berjalan dengan baik ya. Untuk kadar zat kreatinin normal itu pada cowok dewasa itu 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter. Kalau pada cewek dewasa itu 0,5 sampai 1 mg per desiliter. Tapi ada nih kasus-kasus tertentu, kalau kita cek nih kadar kreatinin di laboratorium ternyata tinggi tapi masih dalam batas normal, yaitu misal kita cowok dewasa lalu ngecek kamu 1 mg per desiliter, wah tinggi ya, padahal batas bawahnya itu 0,6. Itu kenapa? Itu bisa saja terjadi karena kita tuh tubuhnya berotot, jadi kan kadar kreatinnya tinggi ya kan. Jadi tubuh tuh secara alami itu produksi kreatinnya itu lebih tinggi daripada orang normal yang tidak berotot gitu. Nah, ini kita bahas ke fase yang penting nih ya. Aku ingin kasih tahu ke teman-teman, yaitu ada fase-fase dalam kita mengkonsumsi kreatin ya. Ada 3. Yang pertama itu fase loading, lalu fase maintenance, dan terakhir fase cycle. Nah, 3 fase ini sering aku gunain dalam konsumsi kreatin ya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu fase loading. Fase loading itu adalah fase dimana pada tahap awal mula kita mengkonsumsi kreatin selama 7 hari ya. Biasanya ada orang yang mematok 7 hari atau bisa juga 10 hari. Kalau aku sukanya 7 hari. Kenapa? Karena seminggu gitu, jadi enak. Di dalam seminggu pertama kita konsumsi kreatinnya itu 20 gram sehari ya. Dibaginya gimana guys? Dibaginya kita bisa aja kalau beli kreatin yang monohidrat yang bubuk yang udah botolan itu kita dapat sendok takarnya itu dapat 5 gram. Nah, sama aja kalau industri suplementasinya mengepak kreatin jadi kapsul isinya 5 gram per kapsul, itu berarti kita minumnya 1 kapsul. Tapi kalau isinya bubuk kita minumnya sesuai sendok takarnya, yaitu 5 gram. Tapi gimana nih kalau kita beli kreatinnya eceran, misal dipak ulang atau curah gitu kan, ya kita beli sendok takar 5 gram ya. Banyak kok di online itu, banyak sendok bumbu atau sendok dapur gitu, sendok takar. Nah, kalau kreatin monohidrat yang bubuk, ambil 5 gram lalu campurkan dengan air setengah gelas kecil lah, lalu kita aduk langsung minum. Lalu kita kasih air lagi, dikocaki, diminum lagi. Soalnya kreatin itu susah larut dalam air ya. Dan sehari itu 20 gram dibagi 4 kali minum, jadi 1 kali minum 5 gram. Misal pagi sebelum workout, setelah workout, dan malam. Biasakan minumnya pada jam-jam yang sama. Misal hari ini aku minum jam 6 pagi, lalu jam 3 sore, jam 5 sore, jam 10 malam. Besoknya ya sama selama 7 hari itu, selama fase itu ya. Jadi gitu. Yang kedua itu fase maintenance. Kenapa disebut fase maintenance? Karena fase maintenance ini menjaga agar kadar kreatin dalam tubuh kita itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Jadi fase maintenance ini berjalan selama 3 minggu kalau saya ya, 21 hari atau hari ke-8 sampai hari ke-30 dalam
masa kita konsumsi kreatin ya. Dalam fase maintenance ini konsumsi kreatinnya itu 10 gram per hari dibagi 2 kali minum saja. Kalau aku sih sukanya sebelum fitness atau sebelum workout atau setelah workout gitu. Kalau teman-teman pengennya setelah workout dan sebelum tidur, yaitu terserah teman-teman, itu pilihan dari teman-teman ya kan. Nah jadi setelah fase maintenance ini selesai, lalu ada fase cycle. Fase cycle ini apa? Fase cycle adalah fase di mana tubuh mengembalikan kadar kreatin normal dalam tubuh kita sesuai dengan keadaan alami tubuh kita. Nah fase cycle ini berlangsung selama 2 minggu atau 1 bulan tergantung teman-teman. Jadi untuk konsumsi kreatin ini fase loading seminggu, fase maintenance 3 minggu, lalu berhenti fase cycle selama 2 minggu atau sebulan, lalu kalau mau konsumsi lagi ulangi lagi ya. Jadi konsumsi kreatin itu selama 1 bulan, istirahat 2 minggu atau 1 bulan lebih bagus. Lalu kalau mau gunain lagi baru ke fase loading lagi ya. Jadi gini, aku kasih tips ya buat teman-teman kalau mau beli kreatin monohidrat di toko-toko online atau di toko-toko yang jual suplemen ya. Kita mau konsumsi berapa kali? Misal aku mau nyoba konsumsi kreatin 1 kali dulu deh gitu. Udah kita hitung aja. Misal nih fase loading itu 7 hari ya. 1 harinya itu 20, berarti 140 gram. Lalu fase maintenance itu 3 minggu ya. 1 harinya itu 10, berarti 210 gram, ditambah tadi fase loading itu 140, jadinya kan sekitar 150, 210, 350 ya. Jadi kalau kita mau kira-kira 1 kali konsumsi kreatin, kamu belilah yang isinya tuh sekitar 350 gram. Kan ada nih yang isinya cuma 250 atau 500 atau 1 kilo atau bahkan 180, 210 gitu. Nah itu aku saranin sih belinya 500, jadi bisa buat 1 kali pemakaian kreatin. Lalu sisanya gimana? Sisanya kita simpen. Jadi kalau nanti udah 1 bulan terus istirahat 1 bulan lagi, kita mau konsumsi kreatin lagi, wah cocok nih kreatin ya di otot aku, jadi menambah gitu masa ototnya ya, kita belinya yang 250 aja cukup. Jadi kan ditambah sisanya tadi 150, kita punya 400, bisa buat 1 kali pemakaian lagi, jadi irit gitu loh guys. Nah gimana nih kalau kreatin yang beredar di pasaran yang berasa ya kan? Kalau kreatin monohidrat itu kan tawar ya kan. Kalau yang berasa gimana nih? Boleh aja kalian konsumsi yang berasa, itu bagus kok, lebih enak dikonsumsinya. Tapi kalian harus tahu ingredient fact-nya ya. Jadi kalau misal kamu beli suplemen, beli kreatin, di baliknya ini kan ada kreatin monohidrat suplemen fact atau ingredient fact-nya. Kamu dilihat, kalau yang saya beli ini itu kreatin monohidrat 5 gram per servingnya. Jadi terus ada, kalau yang beli tidak berasa itu ya kan, itu pure kreatin monohidrat, jadi benar-benar murni. Tapi kalau ada yang rasanya itu kadang tuh dosisnya per 5 gram itu kreatin monohidrat cuma 3 gram, sisanya itu perasa, pewarna dan lain-lain gitu. Jadi ya bagus sih, tetap kamu dapat konsumsi kreatinnya. Tapi kalau kamu nyendok 5 gram, dapatnya kreatin nggak 5 gram, cuma 3 gram atau 4 gram gitu. Tapi itu sesuai kebutuhan teman-teman sekalian sih ya. Dilihat dulu aja atau tanya dulu lah ke yang jual, ini 5 gram itu bener nggak 5 gram kreatin pure atau 4,5 kreatin monohidratnya, setengah gramnya lain-lain ya. Tapi kalau kalian semua, aku nggak apa-apa nih setengah gram atau 1 gram diisi pewarna, perasa dan lain-lain, yang penting minumku enak, itu ya itu terserah kalian, pilihan ada di kita masing-masing ya kan. Cuma kalau aku sukanya yang pure, yang tidak ada rasanya. Tapi kalau misal kalian jenuh, aku beli yang gak ada rasanya tapi aku jenuh nih, minumnya kayak minum minum putih-putih nggak berasa gitu, enak rasanya itu, bisa kok kalian tambahkan minum sama BCAA, minum sama whey boleh
Yang penting kalau saya konsumsi kreatin sih saya tidak dibarengi sama kopi ya. Cuma kalau mau konsumsi kopi ya dikasih jeda waktu. Misal kita konsumsi jam 6 pagi, wah kita jam 9 mau ngopi nih, mau kongko-kongko, boleh kita kasih jarak 3 jam atau 4 jam sebelum dan sesudah mengkonsumsi kreatin ya. Dan konsumsi kreatin itu bagusnya di mana sih? Fase bulking atau cutting? Kalau menurut saya itu konsumsi kreatin itu bagusnya dalam fase bulking. Kenapa? Karena kreatin itu kan mengikat air yang berisi mineral dan vitamin itu ke dalam otot. Jadinya nanti ototnya tuh lebih terlihat basah gitu loh. Nah, ada tipsnya kalau kamu pengen gak terlihat basah, kamu ngelakuinnya jangan bulking aja, tapi clean bulking. Jadi kamu konsumsi nutrisinya itu yang penting-penting saja. Jadi tidak ada karbohidrat berlebih, lemak berlebih dalam tubuh gitu. Nah, itu dulu penjelasan kreatin dari aku. Kalau kamu suka dengan video ini, tolong di like. Yang belum subscribe di subscribe dan hidupkan loncengnya. Kalau kamu tidak suka dengan video ini, tolong jangan di dislike. Kamu share aja ke teman-teman kamu yang suka dengan fitness, suka dengan suplementasi. Dan juga kalau kamu ingin mengkritik aku dalam video ini, tolong tulis di komentar bawah, kita sharing-sharing karena aku juga di sini lagi belajar. Kita sama-sama belajar lah. Cuma bedanya aku di videoin, di share ke teman-teman gitu. Kalau kalian mau kritik, kita sharing-sharing sama-sama, boleh deh tulis komentar di bawah ya. Oke, sekian video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.